Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fauzia, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang demokrasi Indonesia. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian, sejarah, dan bentuk demokrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Yang ketiga, ciri-ciri demokrasi Indonesia. Dan yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jika kita gabungkan, maka kita akan memahami bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya yaitu dipegang oleh rakyat. Secara terminologis, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara yang di dalamnya melibatkan rakyat. Kemudian, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai arti demokrasi. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles, demokrasi ialah suatu kebebasan, atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Kemudian selanjutnya ada Abraham Lincoln. Menurut Abraham, demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya ada Henry B. Mayo. Dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintah yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh suara terbanyak dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh rakyat. Menurut Muhammad Yamin, demokrasi adalah suatu dasar di dalam pembentukan pemerintahan dan berada di dalamnya atau masyarakat dalam sebuah kekuasaan untuk mengatur dan memerintah agar dikendalikan secara sah oleh setiap seluruh warga negara. Sejarah demokrasi. Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada masa City-State Athena, sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Sehingga sampai kini dikenal bahwa negara kota Athena kuno merupakan negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan demokrasi secara langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Ketika itu, rakyat secara langsung menjadi penentu kebijakan pemerintah. Mereka dapat berkumpul di suatu tempat dalam waktu yang sama, berbicara dan memberi suara secara langsung di dalam dewan sebagai forum penentu kebijakan. Namun, semua itu dapat terlaksana karena jumlah penduduk di negara Athena itu pada saat itu baru sedikit. Agaknya dengan kondisi seperti sekarang, di mana jumlah penduduk sebuah kota sudah semakin banyak, semakin bertambah, tingkat permasalahannya juga semakin kompleks, maka peluang untuk menjalankan demokrasi langsung sangat kecil, bahkan mungkin mustahil. Bentuk demokrasi paling umum dengan jumlah penduduk kota yang berjumlah ratusan, mungkin bahkan jutaan, maka digunakanlah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Di Indonesia sendiri pada tahun 1988 ditandai dengan perubahan besar-besaran di Indonesia. Ya, tentu saja kejadian ini kita ingat sebagai sebuah kejadian rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia akhirnya turun. Nah, demokrasi arti sesungguhnya sudah menggantikan demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Setelah Soeharto turun, bangsa ini masih lemah, belum mempunyai kekuatan untuk membangun perubahan secara damai, bertahap, dan progresif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sistem demokrasi. Yang pertama, demokrasi sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, hubungan antara eksekutif atau pemerintah dan badan legislatif atau badan perwakilan rakyat itu sangat erat, sehingga kekuasaan eksekutif diserahkan pada suatu badan yang bisa kita sebut sebagai kabinet atau dewan menteri. Nah, menteri-menteri ini baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai kabinet mempertanggungjawabkan segala kebijakan pemerintahnya kepada parlemen. Demokrasi sistem pemisah kekuasaan. Demokrasi sistem pemisah kekuasaan ini, hubungan antara eksekutif dengan badan legislatif tidak ada karena terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
Hal ini sesuai dengan ajaran Trias Politika. Kekuasaan negara itu dipisah menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu memiliki wewenang kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu memiliki wewenang untuk kekuasaan menjalankan undang-undang. Yudikatif memiliki kekuasaan yaitu mengawasi jalannya undang-undang. Dan yang terakhir yaitu demokrasi sistem referendum atau pengawasan langsung oleh rakyat. Nah, dalam demokrasi dengan sistem referendum, tugas Badan Perwakilan Rakyat selalu diawasi oleh rakyat dalam bentuk referendum. Apa sih yang dimaksud referendum itu? Nah, referendum yaitu pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislatif. Untuk referendum ada 2 macam referendum, yaitu yang pertama ada referendum obligatoire atau referendum wajib, dan yang kedua yaitu referendum fakultatif atau referendum tidak wajib. Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang, sehingga undang-undang baru akan bisa berlaku bila mendapatkan persetujuan rakyat melalui referendum. Sedangkan referendum fakultatif adalah referendum yang menentukan apakah suatu undang-undang yang sedang berlaku dapat terus digunakan atau tidak, atau perlu tidaknya perubahan-perubahan. Demokrasi juga dapat dibedakan berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yakni menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Rakyat akan menyerahkan aspirasinya kepada suatu badan yang mewakilinya. Nah, biasanya demokrasi tidak langsung ini atau demokrasi perwakilan ini dilaksanakan melalui sistem pemilihan umum. Adapun prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yaitu yang pertama adalah pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan suatu anggota atau suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif ya. Nah, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh adanya pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan maupun partai tertentu. Di antaranya tidak boleh adanya pemilikan keistimewaan pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang dasar atau undang-undang walaupun dengan alasan apapun. Dan yang terakhir yaitu harus adanya undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kinerjanya. Ciri-ciri demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak. Yaitu yang pertama yaitu adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga yaitu adanya pergantian penguasaan yang berlangsung secara teratur. Yang keempat yaitu adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Setiap bangsa memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusionalnya. Demikian juga Indonesia. Menurut Sanusi pada tahun 1998 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal pula dengan The 10 Pillars of Indonesian Constitutional Democracy berdasarkan filsafat bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara RI Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. 5. Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah.
7. Demokrasi berdasarkan supremasi hukum atau rule of law. Yang ke-8 yaitu demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang ke-9 demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 masa, 4 era ya. Yang pertama yaitu demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian masa yang kedua yaitu demokrasi pada masa Orde Lama. Di dalamnya ada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Dan yang kedua itu masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi pada masa yang ketiga yaitu demokrasi Orde Baru yang terjadi pada 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir demokrasi pada masa era reformasi yang terjadi pada 1998 sampai sekarang. Nah, demokrasi yang pertama yaitu masa revolusi kemerdekaan yang terjadi pada 1945 sampai 1950. Pada periode ini, dengan sistem demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamankan Undang-Undang 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara saat itu masih dalam keadaan darurat, ya, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi pada saat itu terbatas pada interaksi politik parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Nah, elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan demokrasi secara konstitusional. Sebab pemerintah pada saat itu harus memusatkan seluruh energinya untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar kesatuan tetap terwujud. Selanjutnya pada masa Orde Lama. Yang pertama, demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini terjadi pada 1950 sampai 1959. Ini di dalamnya itu berlangsung ketika berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintah secara luas berada di tangan parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Dampak yang terjadi pada masa Orde Lama pada masa demokrasi liberal ini yaitu yang pertama, pembangunan tidak berjalan dengan lancar karena kabinetnya itu selalu silih berganti ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Ketiga, dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Yang keempat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah seperti DITII, Permesta, APRA, dan yang lainnya. Yang terakhir itu munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah pada saat itu. Kemudian selanjutnya itu masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional. Nah, terjadinya sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung setelah dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dijalankannya berintikan bermusyawarah mufakat secara gotong royong dan secara ideologis yang berkembang. Pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintah secara luas berada di tangan presiden. Dampak yang terjadi pada masa tersebut yaitu yang pertama, penataan kehidupan politik yang menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi yang menciptakan stabilitas politik yang demokratis itu menjadi sentralisasi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Kemudian kebebasan partai itu dibatasi, dan yang terakhir itu presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Adapun isi dari dekret presiden itu yang pertama yaitu menetapkan pembubaran konstituante. Kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.
Dan yang terakhir yaitu pembentukan MPR sementara yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masa Orde Baru yang terjadi pada 1966 sampai 1998 yaitu periode dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Nah, Pancasila Orde Baru ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Pada masa ini sistem demokrasi Pancasila masih terus berproses peralihan dari masa Orde Lama. Yang terjadi pada masa Orde Baru itu diantaranya yaitu krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan 1997. Kemudian penyalahgunaan wewenang berlangsung meluas dan sistematis sehingga kepercayaan rakyat pada pemerintah memudar. Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1998 setelah memperoleh desakan luar biasa dari segenap rakyat. Kemudian B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden itu ditunjuk sebagai presiden hingga sidang umum MPR tahun 1999. Masa demokrasi yang terakhir itu masa demokrasi era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Kekuasaan pemerintahan terdistribusi sehingga adanya keseimbangan kekuasaan dan kontrol dari setiap lembaga kekuasaannya. Kemudian menekankan pada nilai-nilai demokrasi yang berlaku universal di dunia, yaitu yang pertama penghargaan atas kebebasan, yang kedua penghargaan atas kesamaan, yang ketiga penghargaan atas partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang terakhir yaitu penghargaan atas perbedaan. Mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi-fungsinya, wewenangnya dan tanggung jawabnya yang mengacu pada prinsip pemisah kekuasaan dan tata hubung yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.